wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Mawar Hayati, MCAP, dosen pada Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi D3 Keperawatan Aceh Utara dengan NIDN 340409701. Spesialisasi saya di bidang perawatan luka, di mana mata kuliah keperawatan luka pada program studi D3 Keperawatan Aceh Utara merupakan mata kuliah unggulan. Mata kuliah keperawatan luka ini diikuti oleh mahasiswa tingkat 3 semester 5 dan semester 6. Luka 1 terdiri dari 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sedangkan mata kuliah keperawatan luka lanjut itu merupakan mata kuliah praktek klinik yang merupakan wujud dari aplikasi dari teori yang diperoleh. Mata kuliah keperawatan luka 1 itu terdiri dari 4 SKS, meliputi 3 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium. Praktek laboratorium pembelajarannya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan pantong dan juga langsung kepada pasien. Sedangkan evaluasi pembelajaran terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, serta diambil juga dari nilai penugasan secara terstruktur. Media yang digunakan adalah dari perangkat lunak yaitu Google Meet dan Google Chrome, sedangkan perangkat keras dari LCD serta laptop. Sumber rujukan yang kami gunakan yaitu dari buku-buku yang terkini, baik cetak maupun elektronik, serta hasil penelitian sebagai evidence-based practice. Sementara evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu yang diambil melalui penugasan sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 25%, praktikum 20%, serta dari seminar kelompok 20%. Mata kuliah keperawatan lanjut merupakan mata kuliah yang full practice yang dilakukan di poliklinik luka. Adapun kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah keperawatan luka 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri kulit dan kuku yang sehat. Mahasiswa mengetahui perubahan fungsi dan gangguan yang terjadi pada sistem integumen dan muskuloskeletal. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dari luka akut dan luka kronis, serta bagaimana melakukan manajemen perawatan luka. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempercepat proses penyembuhan luka dan faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan jenis-jenis debridement. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan aplikasi precaution universal. Kemudian mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada kasus diabetik mellitus dan komplikasinya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan pada luka diabetik atau diabetic foot ulcer. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan dan manajemen perawatan luka pada jenis luka arteri atau arteri ulcer. Kemudian mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan luka pada luka kanker dan bagaimana melakukan manajemen perawatan luka kanker. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan luka dehiscence. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu melakukan manajemen luka fistula. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan perawatan pada luka furunkulosis dan bagaimana manajemen perawatan lukanya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan pada kasus dermatitis. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan luka pressure ulcer. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan tren dan isu yang terjadi pada perawatan luka
kemudian mampu menyembuhkan luka neuropati, mampu melakukan perawatan pada luka neuropati, dan mampu memberikan manajemen perawatan luka neuropati. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan dan melakukan perawatan pada kasus snake bite atau gigitan ular dan mampu melakukan manajemen perawatan luka. Kemudian mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada kasus selulitis dan mampu melakukan manajemen perawatan luka selulitis. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perawatan pada klavus. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pengkajian luka terhadap seluruh luka. Kemudian yang selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu melakukan tindakan pada luka akut dan melakukan manajemen tindakan luka heating. Demikian informasi awal tentang mata kuliah keperawatan luka. Berikut saya akan memberikan perkuliahan di kelas pada pertemuan ke-7 dengan asuhan keperawatan pada neuropati dan bagaimana memberikan manajemen luka neuropati. Sekian informasi awal. Saya akan lanjut ke pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dengan topik aspek neuropati. Apa itu neuropati? Ya, neuro artinya bersaraf, hati, ya hilangnya rasa. Baik, recall memori dulu sebelum kita masuk ke neuropati. Ingat proses terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang pertemuan sebelumnya bisa terjadi karena menyebabkan luka pada diabetes ataupun menyebabkan sumbatan darah. Hari ini kita belajar tentang neuropati. Neuropati adalah suatu kondisi. Kalau kita lihat dulu, nggak usah baca dulu, nggak usah baca dulu buku. Stop dulu dalam membaca buku. Neuropati adalah suatu kondisi kerusakan saraf yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan darah yang menyebabkan hilangnya sensasi. Pertemuan sebelumnya kan saya sudah ngasih janji bahwa bentuk kaki pada mereka yang diabetes dia akan berubah. Deformiti artinya kelainan bentuk pada kaki. Deformitas pada kaki, kelainan bentuk pada kaki. Ini kelainan bentuk ini bisa bersifat close, ya, close itu ya seperti ini, seperti elang. Bisa berbentuk seperti hammer, palu, dan mainnya ke samping. Nah, ini kan dia jari-jari kakinya sudah tidak beraturan kan? Nah, kalau kita bercerita tentang luka neuropati itu khas dia, bukan seperti luka diabetes. Sangat khas. Nah, kemana-mana kita pergi, ciri khas pada luka neuropati itu adalah terbentuknya ring. Dia tidak mempunyai exudat. Exudat minimalis berbentuk cairan yang bening, getah bening. Dia tidak akan ada urulen, nanah yang kental, tidak akan. Dia exudatnya selalu bening, itu pun sangat minimalis, bahkan kadang-kadang nggak ada kering. Oleh sebab itu, ini dianggap masalah kaki, ya, masalah karena ini sulit sembuhnya. Dibandingkan dengan luka diabetes dengan eksudat yang banyak, dengan eksudat yang kental, yang sangat keruh, dia cepat sembuh. Tapi pada neuropati ini, karena sudah terjadi kerusakan bersaraf
apa? Tama sembuhin. Mata berdesis neuropati perifer. Apa arti perifer? Perifer. Apa arti perifer? Ujung. Perifer. Nanti kalau baca periferal, perifer itu artinya adalah ujung. Patogenesisnya adalah penyebab terjadinya ulkus. Biasanya nggak akan terjadi di atas telapak kaki. Di atas metatarsal pun tidak akan terjadi. Di mana juga akan terjadi? Di area yang terjadinya penekanan. Contoh, kenapa bisa terjadi demikian? Ini karena adanya gesekan, penggunaan alas kaki, atau pasiennya hygiene pada kaki yang kurang bagus, penggunaan kaki yang lama, misalnya pada mereka yang jualan. Jadi pada area tertentu dia terjadi penekanan sehingga terbentuk lapus. Lapus itu kan seperti kapalan. Nah, lama-lama kapalan itu akan berbentuk seperti ring bulat dan akan menyebabkan neuropati. Sakitkah ini? Tidak. Neuropati ini, luka neuropati ini, jika dibiarkan begitu saja, dia akan menyebabkan kuman ini berkembang biak. Luka neuropati ini progresif sifatnya, perlahan, tapi begini-begini aja. Biasa masa rawatannya juga akan lebih panjang. Penyebab luka neuropati itu adalah karena gangguan sensori. Apa itu gangguan sensori? Gangguan sensori itu apa ya? Sensasi. Apa itu sensasi? Gangguan pada sensori, gangguan rasa. Pada saat sebenarnya kalau kalian tuh waktu dibagi sepatu baru dulu kan terasa perih, kadang sakit karena mungkin bahannya yang tidak sesuai dengan kaki dan keras, kita merasakan perih. Tapi pada mereka yang kerusakan saraf, gangguan sensori tidak merasakan sehingga sudah terbentuk lapus nggak tahu. Nah, itulah yang dikatakan dengan neuropati. Gangguan sensori dan gangguan otonom. Otonom itu dalam bentuk apa? Ya, respirasi ya, pengeluaran keringat yang berkurang, kulit kering. Pada neuropati itu karena kondisinya sangat kering, kulit yang kering, keringatnya kurang, kemudian pecah-pecah, akhirnya timbul luka. Gangguan motorik seperti apa? Terjadinya atrofi otot-otot. Kemudian adanya kelemahan otot. Ya, kenapa kelemahan otot? Karena hiposensasi, gangguan sensori. Kemudian keterbatasan dari lingkup gerak sendi. Akibat keterbatasan. Kenapa ya bisa keterbatasan? Nggak ada rasa dirasa. Terus dia biasanya neuropati ini dikenakan pada penderita diabetes. Diabetes dengan dampak dari diabetes ini adalah neuropati. Kadang-kadang bukan luka neuropati. Ini kadang-kadang diagnosa di rumah sakit itu kan diagnosa medik neuropati. Nggak ada luka kok neuropati. Iya, dia hilang rasa. Dia itu sudah neuropati karena sudah kerusakan saraf. Kadang-kadang dengan suhu yang dingin dia merasa sakit sekali. Kenapa sakit? Nyeri seluruh tubuh. Oke, akibat dari neuropati bisa terjadi deformitas. Apa tadi deformitas? Deformitas apa tadi? Halo. Apa deformitas? Iya,
Iya, buat bentuk kejadian deformitas close seperti kaki selam, kemudian terjadinya tekanan pada metatarsa ini ya, kemudian ujung jari dia tertarik, terjadinya perubahan biomekanik. Biomekanik itu artinya adalah pada saat dia berjalan, kalau kaki kita normal seperti ini, pada biomekanik dia akan terjadi perubahan tekanan pada arah yang lain. Kemudian terbentuk kalus. Apa itu kalus? Kalus itu kan kalau kita bahasa sehari-hari itu kan kapalan. Terbentuk kapalan, kemudian infeksi seperti tadi, kapalan itu semakin hari semakin menebal, baru terbentuk ulkus. Jangan lupa ya, ulkus, ulcerasi itu sama dengan luka. Kemudian dampak yang lebih lanjut lagi akan terjadinya osteomielitis. Osteomielitis sampai akhirnya mereka amputasi. Apa itu osteomielitis? Kalau sudah bercerita osteo artinya tulang. Mielitis infeksi pada osteomielitis. Yang paling ditakutkan adalah kondisi terjadinya osteomielitis. Kalau sudah infeksi sampai ke tulang nggak bisa dipakai lagi. Kadang-kadang kan pasien suka, saya nggak mau diamputasi. Oh sudah, biarkan saja. Apa silakan, Bu, tanda tangan saya bahwasanya ibu tidak, kan sering itu di rumah sakit, Bu, tanda tangan ya, bahwasanya ibu nggak mau diamputasi. Tanda tangan. Seiring berjalannya waktu, dia menggunakan kaki, ya tulangnya patah. Satu, tulangnya patah. Akhirnya terjadinya perlukaan, akibat serpihan luka itu bernanah, ya tulangnya dikeluarkan. Itulah dampak yang paling buruk dari kondisi awalnya kan karena suplai aja yang kurang. Area-area yang paling sering terjadi neuropati yang merupakan tekanan yang akan terjadi pada kita secara terus-menerus pada saat kita menggunakan sepatu. Nah, makanya bukan neuropati itu di situ aja. Kalau dibilang, Bu, ada pasien dengan neuropati, luka neuropati, nggak akan kebayang di kita di atas telapak itu di sini tidak akan terjadi, karena di sini tidak akan terjadi penekanan. Ini hanya selalu khasnya neuropati itu, ingat ya, khas luka neuropati pada saat kita melihat dia terbentuk ring. Ring itu keras. Kita nggak bisa menggunting pakai gunting jaringan yang kecil, nggak bisa. Guntingnya pakai bisturi, khas. Kemudian khasnya adalah dia selalu saja terjadi pada kaki, telapak kaki, nggak akan terjadi pada tempat yang lain. Itulah khasnya luka neuropati. Dia luka neuropati ringnya itu kan itu tebal, keras. Dia kapan kita kupas setiap, ingat ya, materi yang lalu, anfis kulit akan rontok, epidermisnya dalam 14 hari. Dia kan kita harus membantu. Kenapa kita bisa mulus? Karena kita membantu pengupasan sel-sel kulit mati pada epidermis. Pada neuropati 2 minggu sekali kita harus mengupas ringnya itu, membuang sampai timbulnya perdarahan. Kadang-kadang pasien, aduh luka saya kok bertambah luas, ini kenapa bisa berdarah? Tanpa adanya perdarahan dia tidak akan menutup lama lagi. Jadi setelah dia menutup kecil lagi, kita kupas lagi ringnya. 2 minggu kemudian kita kupas lagi. Dia nggak perlu perlakuan khusus pada luka neuropati ini. Dia minta suasananya lembab. Nggak boleh basah, nggak boleh kering. Pasien kadang-kadang datang, Bu, ini kemarin saya basah, Bu, saya biarkan aja. Nah, terbentuk neuropati yang sangat cepat. Nggak boleh basah, tapi juga nggak boleh kering. Saya minta dilembabkan aja. Apa tujuan lembab? Lembab itu adalah kondisi yang mempermudah terbentuknya granulasi, baik pada jaringan maupun pada sel kulit. Jadi suasana moist. Kalau di luka tuh
Sudah tahu orang moist wound healing, penyembuhan luka dengan cara lembab. Apa manifestasi klinisnya? Sudah ada semua ya? Kesemutan, rasa panas. Kenapa panas? Pada pasien diabetes sering, Bu, saya seperti tersiram air cabai. Bu, saya seperti tersiram air panas sekali. Kenapa demikian? Karena kerusakan saraf, gangguan sensori, sensasinya terganggu. Ada berapa organ sensori kita? Organ sensor kita ada berapa? Hah? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Malu kita. Organ sensori, indera kan? Ya. Ada berapa indera kita? 5. Kalau ada yang 6 berarti padukun. Mata. Ya counting. Apa lagi counting? Peraba. Penglihatan, peraba, pencium, pendengaran, pengecapan. 5. Jangan ada yang 6. Berarti ada waduk di sini. Makanya pada halusinasi itu kan tergantung halusinasi organ sensorik mana yang diganggu. Pendengaran kan, pengecapan kan. Rasa tebal di telapak kaki. Makanya tidak dianjurkan pada mereka yang diabetes, pada mereka yang neuropati untuk berendam air hangat. Mereka tidak merasakan. Ditambah lagi air hangat, ditambah lagi suhu yang tinggi, mereka tidak rasa. Tiba-tiba ekstremitasnya sudah besar. Kemudian kram. Kenapa bisa kram? Kenapa bisa kram? Kurang? Tetap aja dia mainnya supply oksigennya kurang. Makanya nyeri dirasakan hebat pada malam hari karena perubahan suhu yang menyebabkan pembuluh darah itu masuk kontraksi. Karena pencegahan biar tidak terjadi lupus neuropati. Kaki secara teratur, rawatlah kaki, sayangilah kaki. Kalau ikonnya apa pada penderita neuropati, sayangilah kaki Anda. Pulang-pulang cuci kaki, rendam air hangat, keringkan, pakai lotion, bukan bedak ya, bedak sama kering nanti lotion. Untuk apa lotion? Lotion itu dipakai pada kaki biar lembab, karena mereka kan produksi keringatnya sudah berkurang. Pakai lotion itu hanya boleh pada area telapak kaki, area ini nggak boleh di sini. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh di sela-sela? Kalau digunakan di sela-sela kaki, dia ini menyebabkan kuman berkembang biak di sini. Karena biasanya kan kaki pasien itu kan seperti ini, apalagi yang klaus itu kan sudah semakin rapat ya, kuman berkembang biak. Kita di sini selalu kalau saya dalam perawatan kaki neuropati, saya akan memberikan kayak apa ya, kalau di sana tuh ada belolin namanya, dia untuk kayak kasa tapi ada bukan kayak tisu tapi ada lapisan plastik yang untuk penyerapan dia, saya sebutkan di sela-sela. Karena di sela-sela ini sering kuman berkembang biak, kadang tanpa sebab. Ini sudah terjadi, ini sudah radang sendiri, dan ini penyebabnya karena apa? Perlukaan dia sendiri terlalu rapat, kadang-kadang bentuknya udah hilang ke depan orang. Yang ini udah nggak bisa tumbuh lagi karena ini udah hilang, nyesak kemari. Kukunya gimana? Kukunya yang panjang ini membuat menggerogoti temannya yang di sisi ke sebelah sana, sehingga terjadi luka di sini. Makanya agak sedikit diperhatikan pada perawatan mereka yang diabetes atau neuropatik. Lihat bentuknya, sudah dijual kan?
alat apa kayak kaos kaki, stocking yang untuk sela kaki untuk menarik sedikit. Nah itu fungsinya pada mereka yang diabetes. Baik. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar naik kelompok ya, naik kelompok untuk pertemuan berikutnya. Silakan mahasiswa mencari pasien untuk kita belajar. Berapa kelompok Ibu? Lab 4 ya? Dan kelompok kayaknya 4. Silakan cari. Kalaupun nggak ada, berarti kita akan belajar kasus mahasiswa merawat dengan kondisi apa adanya di atas. Nanti sebelum hijab luka, kasih tahu saya dulu, biar saya kondisikan video yang ada di saya, video yang perawatan kita sehari-hari dengan kondisi luka yang mau dipresentasikan oleh mahasiswa. Baik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Karena kita mau ada kamar, saya tutup. Silakan mahasiswa, silakan waktu yang sedikit lagi untuk membaca, lihat video tentang proses penyembuhan luka, lihat video tentang bagaimana kerja jantung terhadap vaskuler. Jangan saya cekat waktu ya. Silakan baca lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.